Halo teman-teman, kembali lagi di drama The Devil Judge. Di episode 11 ini banyak adegan yang sangat menegangkan. Nah, episode sebelumnya itu si menteri itu telah berhasil mendapat senjata untuk menghina si Jungsun. Kemudian ada si Kim Ga-eun yang mengkhawatirkan rencana mereka untuk menangkap si menteri, karena dia takut rencana mereka itu berbalik mengarah ke mereka. Karena sangat tidak mudah guys untuk menangkap si menteri itu. Si menteri ini adalah orang kuat yang menyimpan semua rahasia para pejabat kotor di negeri ini. Lalu ada si Jungsun yang berpikir kalau si Kang Yohan dengan si menteri itu sedang bekerja sama untuk menjatuhkannya. Dan si menteri itu pun akhirnya memanggil si Jungsun. Karena si menteri ini sudah memiliki senjata, akhirnya dia menyuruh si Jungsun untuk menangkap si Kang Yohan demi memperbaiki reputasi anaknya. Nah, ini permainannya di antara mereka bertiga nih guys. Si Kang Yohan sengaja memberikan umpan agar si menteri itu bisa mendapatkan si Jungsun. Lalu ketika dia mendapatkan si Jungsun, dia akan bekerja sama dengan si Jungsun ini. Kemudian saat si Jungsun sudah terperangkap di rencananya si menteri, kemudian si Kang Yohan datang untuk menawarkan si Jungsun berada di pihaknya. Wow, ribet sekali permasalahan mereka guys. Dia berusaha merayu dan menggoyahkan hatinya si Jungsun dengan mengajak si Jungsun datang ke rumahnya. Padahal awalnya si Jungsun ini masih sangat marah kepadanya karena membocorkan masa lalunya ke si menteri itu. Tapi ajakannya si Kang Yohan ini membuat dia luluh guys. Akhirnya dia datang ke rumah ini dan dia bernostalgia dengan pengalamannya sebagai pelayan sewaktu kecil. Dan dia mengingat setiap sudut yang ada di rumah itu. Setelah itu, si Kang Yohan juga mengajaknya untuk makan bersama dengan si Kim Ga-eun. Di sini si Kim Ga-eun juga ikut dalam rencana untuk merayu si Jungsun itu. Saat makan malam ini, datang si Elia yang posesif terhadap si Kang Yohan. Dia mencurigai kalau si Jungsun ini adalah pacarnya si Kang Yohan. Lalu si Kang Yohan juga menghadirkan pelayan mereka ini untuk bertemu dengan si Jungsun. Dan di sini si Jungsun sangat kaget karena dia tidak menyukai orang-orang yang ada di masa lalunya dulu. Setelah itu si Kang Yohan merayunya kembali dengan memberikan kalung yang sangat dia suka kepada si Jungsun sebagai tanda kalau si Kang Yohan ini serius untuk bekerja sama dengannya. Bahkan dia juga bilang kalau si Jungsun ini adalah bagian dari keluarganya sekarang. Lalu si Jungsun menceritakan semuanya kepada anak buahnya. Dan dia juga merasa kalau sebenarnya si Kang Yohan ini sedang mempermainkannya. Tapi entah kenapa dia malah tertarik untuk mengikuti permainan si Kang Yohan. Di samping itu ada si Jinju yang sedang ditelepon oleh para pejabat penjilat ini. Di sini dia ditawarkan untuk naik sebagai hakim ketua di persidangan langsung. Dan sepertinya si Jinju kemakan perangkap mereka. Saat malam harinya ada si Kim Ga-eun yang sedang bermain dengan si Elia. Di sini si Kang Yohan mengintip mereka seperti ingin ikut bermain. Lalu datang si Kim Ga-eun mengajaknya khusus untuk bergabung dengan mereka. Karena si Kim Ga-eun ini mengetahui kalau si Kang Yohan itu adalah orang yang sangat kesepian sejak kecil. Akhirnya si Kang Yohan mau bermain dengan keponakannya. Tapi awalnya mereka masih sempat berdebat guys. Dan akhirnya mereka bermain dengan sangat bahagia. Di sini dia sangat bersyukur karena si Kim Ga-eun bisa menghadirkan kebahagiaan di rumahnya dengan si Elia. So sweet banget ternyata om dan keponakan ini. Dan si Kim Ga-eun juga terlihat senang atas hubungan yang semakin harmonis antara si Elia dengan si Kang Yohan. Dan dia juga semakin senang karena si Sohyun selalu ada di sisinya. Nah, lanjut lagi, si Jungsun akhirnya bisa mendapatkan orang yang bersaksi palsu di persidangan anaknya si menteri itu. Dan dia menyuruh si menteri ini untuk mengungkapkannya di depan publik secara cepat, agar si Kang Yohan tidak memiliki kesempatan untuk bersiap. Nah, saat dia ngomong di publik ini, dia memanggil si Kang Yohan untuk melakukan sidang terbuka terhadapnya. Kemudian saat sidang dimulai, si menteri langsung menghadirkan saksi palsu itu. Dan saat si saksi palsu ini bicara, tiba-tiba dia mengubah pernyataannya guys. Dia mengatakan kalau si menteri itulah yang mengancamnya untuk membuat pernyataan palsu. Wow, dewak banget. Senjata makan Tuhan guys.
Ternyata si Jung Sun menusuknya dari belakang. Dan si Jung Sun ternyata memihak pada si Kang Yohan. Terus di persidangan ini ada si Jung Sun yang senyum bahagia melihat si menteri itu. Dan saat si menteri itu sudah mati kutu, si Kang Yohan menghadirkan senjatanya untuk menembak si menteri. Dia membawa si penipu yang telah disembunyikan si menteri itu. Terus si penipu itu bilang kalau dia telah menyuap si menteri untuk menukarnya di penjara. Wah, gila banget ini serangan baliknya guys. Dan karena si menteri itu nggak bisa jawab apa-apa, akhirnya dia meninggalkan persidangan itu. Terus dia menyuruh asistennya untuk mempersiapkan pertemuannya dengan si Kang Yohan. Dan dia juga menginginkan satu pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian dia langsung menelpon si Jung Sun. Dia mengancam akan membeberkan masa lalunya si Jung Sun. Tapi si Jung Sun tidak takut, karena semua warga sekarang sudah menganggap si menteri itu adalah seorang pembohong besar. Di samping itu ada si Kim Ga-eun yang tidak bisa menjelaskan kepada si Seo Hyun kalau dia sebenarnya ikut dalam menangkap penipu ayahnya itu. Keesokan harinya setelah dia mendapatkan pistol, dia langsung menemui si Kang Yohan. Dan ternyata guys, si Kang Yohan ini memang sengaja untuk menyudutkan si menteri agar dia bisa membuat kesepakatan kepadanya. Dia menginginkan file korupsi yayasan dan Presiden Badut itu yang telah diselidiki menteri ini. Dan setelah itu dia akan membebaskan si menteri ini. Tapi sepertinya si menteri belum percaya sepenuhnya dengan si Kang Yohan. Kemudian si Kang Yohan menyiapkan beberapa panah untuk menyerang si menteri itu lagi. Dia menyuruh kepala penjara untuk membuat pernyataan di depan publik atas kasus suap yang dilakukan si menteri itu. Dan Kejaksaan Pusat juga sudah memanggil si menteri dan dia akan dijatuhi hukuman selama 12 tahun. Dan saat dia panik, dia langsung meminta pertolongan kepada Presiden Boneka. Namun sangat disayangkan, Presiden Boneka ini juga tidak ingin menolongnya. Walaupun si menteri ini memiliki senjata untuk menjatuhkan si presiden, tapi si presiden juga memiliki senjata untuk membalas si menteri. Wah, keadaan si menteri ini benar-benar terpojok banget. Dan satu-satunya jalannya adalah bekerja sama dengan si Kang Yohan. Kemudian si Kang Yohan datang lagi menemuinya di kantor. Tapi dia malah menyuruh si Kang Yohan untuk menunggu di luar karena dia masih ingin berpikir untuk mengambil keputusan. Dan di akhir episode ini ternyata si Seo Hyun juga ingin menemui si menteri. Dan yang sangat menegangkan guys, si menteri ini ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan pistol yang dia minta kemarin. Si Kang Yohan dan si Kim Ga-eun yang berada di lokasi langsung mengecek si menteri itu ke dalam. Dan yang sangat disayangkan guys, saat si Kim Ga-eun menggeledah badan si menteri ini, si Seo Hyun datang. Si Seo Hyun kaget melihat mereka berdua berada di ruangan si menteri. Wow, semakin seru episodenya guys. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah si Seo Hyun akan menangkap si Kim Ga-eun dengan si Kang Yohan? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.